Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1410, terkoreksi 2,42%. Asing net sell. Kalau dilihat dari asing net sell, kalau dilihat dari broker responnya Indi di distribusi, langsung saja ke teknikanya. Indi gimana nih? Harus rebound. Ya, toleransinya berapa tuh? 1380. Nah, 1380 jebol ya ke bawah. Kalau pandangan saya ke atas ini, peluang besar, disclaimer ya. Ini potensi besar minggu kemarin swing low. Dan kalaupun nggak mampu langsung menembus 1800, ya sideways dulu lah di 1600 resisten. Nah, ini ya. Kalau saya lihat sih minim-minim dia naik 1600, 1610. Support 1380. Ini bisa diperhatikan. Lanjut, Adro yang ditutup di harga 1885, terkoreksi 0,78%. Asing net sell. Kalau dilihat di broker sebenarnya Adro akumulasi. Adro masih aman lah ya, cuman dia terus membentuk lower high, lower low 2 hari ke belakang. Sebenarnya kalau sampai 1800 itu menarik. Kalau dikasih ya, kalau dia langsung tembus 1900 ya udah naik langsung. Kita lihat ya, Senin besok tembus 1910 ya naik langsung. Target berapa? 2000, 2050. Ya, pokoknya kalau menurut saya Adro itu akan mempertahankan supportnya 1800. Area menarik untuk spekulasi buy itu 1800, 1820. Menurut saya itu untuk Adro saat ini. AAD yang ditutup di 6.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya AAD di distribusi. AAD, aduh, lemah ya, menurut saya lemah. Kalau di bawah 6.800 tuh isinya lemah. Tapi kalau tiba-tiba besok dia balik ke arah tuh bisa Bapak Ibu perhatikan. Cuman kalau dia terus turun, incer di 6.200, 6.000. Saya akan incar AAD kalau besok melanjutkan penurunan di area 6000, 6200, atau nanti incar kalau dia di atas 6800. Kita lihat besok ya. Untuk AAD itu aja. Lanjut, ADMR yang ditutup di 905 menguat 0,55%. Asing net sell. Kalau bukan resminya ADMR akumulasi. ADMR belum dulu karena di bawah 950 belum aman. Ya, wait and see. Bisa nggak sih dia rebound di support? Nih kan ada support minor nih, 900 level psikologis angka genap. Boleh kalau Bapak Ibu yakin jebol 885 buang 880 atau 875, nanti buyback di 800, 820. Bisa aja seperti itu ya, tergantung Bapak Ibu lah strateginya. Tapi kalau gimana pandangan Bornet Trader melihat doji volume kecil sepertinya nggak terlalu kuat. Cuman lihat dulu besok respon market. Kalau bagus sih entry aja, jangan takut. Nutup gap ini ada peluang. Kalau memang jalan ya seminggu ini nutup gap bisa. Kita lihat ya ADMR. Lanjut, PTBA yang ditutup di harga 2740, terkoreksi 0,72%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PTBA akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. PTBA saat ini mudah-mudahan aman ya. Sempat jebol 260 terus kembali rebound. Jadi kemana arahnya? Kalau memang bertahan, yang penting ingat Bapak Ibu, kalau ada yang kebeli PTBA minggu kemarin di 2740 atau di 2680, pokoknya nggak jebol 2680 aman. Kalau sampai tutup di bawah 2680 ke bawah 2500 arahnya. Itu menurut saya tren jangka pendek. Boleh nggak saya nggak pakai stop loss? Ya silahkan, tapi sabar menunggu. Jangan nanti kalau nggak pakai stop loss di tengah jalan putus harapan, nggak mau cut loss mungkin di bawah 5%, pas 10-15% gara-gara putus harapan cut loss. Ya jangan seperti itu. Kalau niatnya nggak pakai stop loss, jangan pakai stop loss selamanya. Bukan selamanya ya, sampai bisa profit. Jangan yang keseringan, yang sering saya lakuin dulu. Gak mau cut loss di bawah 5%, maksimal 5% gak mau cut loss, 10-15% putus harapan cut loss. Kayak gitu terus terulang. Gara-gara sering muncul harapan. Karena psikologis belum jadi dan
memang dulu juga saya masih mencari ilmu, ya ibaratnya mencari strategi yang cocok dengan profil resiko saya waktu itu. Ya seperti itu. Dan akhirnya saya menemukan ya memang kalau pakai stop loss harus tega. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading, pilihan-pilihan yang sesuai kriteria saham yang potensi ciri-ciri naik, gimana melihat candle atau melihat bid offer atau melihat broker semari, ya Bapak Ibu otomatis sudah tenang, punya conviction, punya keyakinan. Kalaupun cut loss nanti bisa dicari di saham lain itu, ya. Tapi kuncinya harus punya sistem trading, punya strategi atau bagaimana Bapak Ibu screening saham biar menemukan saham yang bagus. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mau entry langsung selama belajar, ya Bapak Ibu tinggal buat trading plan, dicatat ya, di note atau di buku dicatat aja ya. Misalnya Bapak Ibu setahun atau 6 bulan belajar dulu. Saya nggak mau kehilangan uang. Ya udah, Bapak Ibu coba lihat saham misalnya PTBA. Wah, ini dia di 2740. Kalau saya spek buy di sini di mana? Di mana saya cut loss, di mana saya TP, dan di mana trailing stop untuk profit label lebar. Saya terus naik. Ya Bapak Ibu catat. Lihat kondisinya 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan gimana? Apakah naik atau turun atau kena stop loss? Kalau kena stop loss, catat kena stop loss. Di hari ketiga kena stop loss sekian. Sempat naik ke berapa? Ya, sebelum stop loss tuh apakah sahamnya sempat naik? Kalau misalnya sempat naik tuh berapa persen? 5% sempat naik. Habis itu gara-gara mungkin hot, akhirnya di tanggal berapa cut loss. Misalnya PTBA ya. Bapak Ibu beli di 740. Sampai hari Rabu, tanggal berapa hari Rabu tuh? Tanggal 7, dia naik sampai 2850 misalnya. Karena plan Bapak Ibu mungkin jual di 3000 atau 2900, Bapak Ibu tetap hot, nggak pasang trailing stop. Akhirnya di tanggal misalnya hari Jumat tanggal 9, dia jebol support dan cut loss. Dicatat. Jadi Bapak Ibu pelajari itu. Memang mempelajari itu lebih enak langsung entry. Gak usah banyak, satu lot aja belajar ya. Beda nggak sih kalau kita catat manual, nggak entry sahamnya tetap beda. Kenapa? Di situ psikologis Bapak Ibu nggak keganggu. Beda dengan Bapak Ibu chip atau entry saham. Mungkin satu lot nggak berpengaruh, tapi kalau sudah ratusan lot, ribuan lot, ratusan juta, puluhan juta, itu pasti keganggu. Itu ya, memang sulit. Kalau gampang belajar teknikal, belajar saham nih ya nggak ada orang mau capek-capek kerja keluar rumah 8 jam kerja, mending 1-2 menit, mending 1-2 jam entry saham dapat profit seperti itu ya. Kenapa banyak orang juga nggak mau, banyak kan ya nggak mau berinvestasi karena nggak pasti ya. Kenapa banyak yang tertipu dengan money game, ponzi, karena ya melihat sukses dalam waktu dekat, melihat pasti profit, pasti untung. Seperti dulu robot trading forex 1% sehari. Ya, tuh. Padahal di saham tuh bisa dapat loh. Berarti 1% sehari itu tuh ya. Jadi itu aja dulu untuk PTBA ya. Pokoknya ingat aja Bapak Ibu, kalau tutup di bawah 2680, 270 tuh tanda-tanda lemah minggu ini. Target turun tapi nggak sampai 2000 berapa nih? Nggak sampai 2300, palingan 2500, 2450 PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup dengan 21.950 terkoreksi 0,22%. Asik net sell. Kalau bukan semuanya ITMG didistribusi. ITMG rebound. Tunggu aja. Senin atau Selasa rebound harusnya. Risknya kecil nih. Kan kemarin bilangnya di 22.000 rebound. Ya beda 50 poin. Masih batas toleransi lah. Misalnya nggak mungkin kan Bapak Ibu beli di 22.000 cut loss-nya di 21.950. Ya pasti ke trigger. Kalau seperti itu terus plan Bapak Ibu tuh kebanyakan pasti cut loss. Kenapa terlalu mepet? Kalau mau beli di 22.000 tuh cut loss-nya misalnya 3% dari support atau minim-minim 2,5%. Berarti kalau beli di 22.000 ya, coba kita hitung
Kalau beli di 22.000, 2,5% berarti Bapak Ibu cut loss-nya di sekitaran 21.500 atau 21.450. Udah, kalau Bapak Ibu pasang plan beli di 22.000 dan cut loss-nya di 21.950, ya kena cut loss terus. Pilih aja saham Bapak Ibu lagi. Beda, misalnya beli yang lain selain di TMG. Kalau seperti itu, nggak nyampe 1% dari support cut loss, pasti kena terus. Trigger ya menurut saya minimal 2,5% lah, ya udah tuh ya. Kalau Bapak Ibu cuma di bawah 1% pasang auto stop loss dari support, kemakan, pasti dimakan marketnya itu. Jadi masih oke nggak? Masih, apalagi nih sideways. Coba lihat template weekly-nya. Wah, koreksi volume kecil, rebound di TMG ya. Itu aja dulu untuk TMG. Lanjut, UNTR yang ditutup dengan 22.775 menguat 0,33%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya UNTR di distribusi. UNTR aman. Kalau menurut saya aman. Target potensi minggu depan swing atas 23.400, 23.500 tuh potensi diuji. Ya mudah-mudahan bisa sampai 24.000 ya. Kita lihat supportnya yang harus dijaga 22.000. Emang agak jauh dari support, tapi cenderung kemana? Cenderung ke atas. UNTR cenderung ke atas. Kemungkinan besar Mei itu sideways-nya di atas 22.000. Nih, area ini. Ya, UNTR. Lanjut, DOIT yang ditutup DG 404 menguat 0,49%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya DOIT. Akumulasi tipis. DOIT aman. Kemarin low-nya di 402, tutupan di 402, aman. Ya, di hari Rabu. Hari ini 404. Koreksi 2,5%, buang aja lah. Ya, 392 pasang auto stop loss 392 atau 394. Pokoknya tutup di bawah 400 gagal. Harus rebound dia Senin atau maksimal Selasa. Ya, memang candlenya hammer terbalik, nggak masalah. Yang penting nggak jebol tadi 396. DOIT. Lanjut, Harum yang ditutup di harga 760 terkoreksi 0,65%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Harum, akumulasi tipis. Harum secara teknikal agak rawan nih kalau nggak bisa rebound. Kenapa? Karena potensi besar misalnya nih ya, besok koreksi lagi tuh Senin. Merah lagi lah. Tipis saja turunannya. Mungkin 755 atau 750. Itu akan diiris pelan-pelan dia sampai 700 tuh. Biasanya seperti itu. Jadi besok gimana nih? Kalau candle doji ini ya harus rebound. Kalau dia merah lagi udah tuh. Potensi lebih diiris pelan-pelan ke bawah. Tapi aman nggak? Harusnya aman. Kalau sabar menunggu, potensi tetap sideways tapi di bawah. Dua ini antaranya ya. Mudah-mudahan kalau harapan saya sih minggu ini tembus 780 biar aman. Biar sideways-nya di atas 780 sampai 880 atau 850. Itu lebih menarik. Kita lihat ya, Harum. Itu aja untuk Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di 4.140 menguat 0,48%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BSSR belum aman kalau belum tembus 4.200. Mudah-mudahan Senin Selasa kalau BSSR nih bisa tembus 4.000 berapa nih? 4.150, 4.170 tutup di atas itu, dia sideways-nya di atas. Tapi kalau besok Senin merah lagi koreksi di bawah 4.100 tutupannya, sideways-nya di bawah. Supportnya berapa? Bapak Ibu pakai 3.890. Ya, antara dua ini. Kalau downtrend sih enggak, sideways. Mudah-mudahan sideways-nya di atas ya. BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup dengan 3.260 terkoreksi 1,8%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ABMM di distribusi. ABMM bisa turun dulu ya. Kalau ke 3.200 ke 3.150 spek buy. Kenapa? Kalau pandangan saya dia sideways. Jadi dia akan tetap kalau terus turun akan mantul dari 3.150 3.200. Saya resistennya berapa? 3.380 3.400 ABMM. Itu. Lanjut. Bian yang ditutup dengan 19.900 menguat 0,63%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Bian akumulasi tipis. Aduh, transaksi kecil nih. Cuman 161 juta. Udahlah, jangan dipaksa lah seperti ini nih, belum ada flow-nya ya. Tapi ya yang seperti ini nih bisa aja nanti tiba-tiba ada flow. Ya lebih ke spekulatif lah kalau mau nunggu. Ya mudah-mudahan minggu depan teknik rebound lah. Kalau sama-sama batubara rebound bisa rebound Bian.
Ya, tapi saat ini belum menarik. Mending tadi ada PTBA, ada Indi, Adro. Di level-level psikologis tadi ada BSSR, Harum, Doit, ya, daripada Bian. Lanjut, Toba yang ditutup di harga 402 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya Toba di distribusi. Toba udah di puncak, ya. Cuman bisa jadi nggak koreksi digas lagi nih ya. Ya lihatlah nanti, kalaupun tiba-tiba ada koreksi itu kesempatan Bapak Ibu spek buy di 350, 360. Harga sekarang memang kurang oke, tapi kalau mau pakai stop loss dulu 2%. Kalau tadi jebol 400, stop loss aja 2%. Targetnya kemana? Ya kalau jalan 460, 440. Toba. Yang terakhir, KKGI yang ditutup di 376 terkoreksi 1,05%. Asing net sell. Kalau bukan resmi KKGI di distribusi. KKGI aduh terus turun nih, cuman kalau menurut saya ini kan ada candle mirip-mirip Tree Black Row, bisa teknik rebound. Bisa teknik rebound. Ya, tergantung Bapak Ibu support kuatnya 356 atau turunin dikit sampai 350 aja. Nah, tergantung Bapak Ibu. Belum pasti juga dia terus turun. Bisa jadi teknik rebound, dead cat bond sampai 400 kan lumayan juga tuh, 24 poin. Bisa dikasih 4%, 5%. Ya, itu KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.